Halo semuanya, kembali lagi di video 4 menit bersama Ratu. Kali ini aku ingin membahas tentang era film bisu. Dan sebelum melanjutkan ke pembahasan, aku ingin kalian mengenalku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Ratu Syabila Arif dari Universitas Negeri Surabaya. Dan aku sendiri mengambil prodi film dan animasi. Dan oke, silakan kalian menonton video ini. Bye-bye. A few moments later. Pernah kepikiran gak sih gimana awalnya dunia film bisa berkembang sampai secanggih sekarang? Nah, semua itu dimulai dari orang-orang jenius kayak Edward Muybridge, Anthony Julius Mary, dan Louis Le Prince. Mereka bertiga ini bukan bikin film kayak sekarang, tapi eksperimen mereka soal gerak jadi cikal bakal kamera film dan proyektor. Lalu di tahun 1878, seorang penemu asal Amerika bernama George Eastman mulai memproduksi plat kering fotografi. Dan akhirnya di tahun 1888, dia berhasil bikin sebuah gulungan film dari bahan seluloid. Ini penting banget karena dari sinilah industri film mulai bisa berkembang lebih serius, masuk ke era film bisu yang berlangsung dari tahun 1894 sampai 1929. Film mulai dianggap sebagai bentuk seni yang serius, walaupun belum ada suara, tapi secara visual dan cerita, film-film waktu itu udah keren banget. Di masa ini juga muncul banyak teknik yang sekarang udah jadi standar dalam dunia perfilman, kayak penjahat titik 3, pengambilan gambar dekat dan luas, panning dan editing kontinuitas. Sekitar tahun 1910-an sampai akhir 1920-an, film bisu benar-benar mencapai puncaknya. Banyak banget film yang artistik dan inovatif. Di Eropa muncul gerakan seperti impresionisme Prancis, ekspresionisme Jerman, dan montase Soviet. Sementara di Amerika sendiri, Hollywood klasik mulai tumbuh dengan gaya dan sistem produksinya sendiri. Banyak genre dan gaya film yang kita tonton sekarang sebenarnya udah mulai terbentuk sejak era film bisu. Tapi begitu masuk ke akhir 1920-an, teknologi film bersuara mulai muncul. Film bersuara pertama yang benar-benar populer adalah The Jazz Singer di tahun 1927-an. Walaupun ini jadi gebrakan besar, ternyata transisi film bersuara nggak langsung mulus. Banyak sineas dan aktor belum terbiasa, dan beberapa akademisi bilang kualitas artistik film sempat menurun di awal 1930-an. Sampai akhirnya semua itu mulai beradaptasi di pertengahan dekade itu. Nah, sekarang ini masih banyak orang yang salah paham soal film bisu. Banyak yang mikir film bisu itu kuno, membosankan, atau nggak layak ditonton. Padahal kenyataannya banyak film dari tahun 1920-an yang punya visual luar biasa, tapi karena banyak film rusak, hilang, atau ditayangkan ulang dengan kualitas jelek, kesan itu jadi buruk. Ditambah lagi sebagian besar film bisu yang masih ada sekarang cuman versi generasi kedua atau ketiga, bahkan kadang udah rusak parah. Terakhir soal warna, banyak yang ngira film bisu semuanya hitam putih saja, padahal justru film bisu lebih berwarna daripada film bersuara awal. Di awal 1920-an sekitar 80% film ditayangkan dengan warna lewat proses kayak tinting, toning, atau bahkan pewarnaan tangan. Ada juga teknologi warna kayak Kinemacolor dan versi awal teknik color. Tapi begitu teknologi suara di film mulai dipakai luas, teknik pewarnaan ini ditenggalkan karena nggak cocok secara teknis. Intinya, walaupun film bisu udah lewat, pengaruhnya masih kerasa banget sampai sekarang. Hampir semua genre film baik action, drama, komedi, horor punya akar dari masa film bisu.
Jadi jangan remehkan film jadul ya, karena tanpa mereka film zaman sekarang gak akan sehebat ini. Untuk itu, sekian aku, Ratu, ingin menutup video ini. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.